Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepertinya dari kasus drama donasi Agus 1,5 miliar ini, setiap hari ada aja gebrakan terbaru dari pihak Agus, baik kuasa hukumnya, Agusnya, ataupun juga tokoh-tokoh dalam drama ini teman-teman. Hari ini kita baru aja melihat ada kuasa hukumnya, Farhad Abbas dan juga Krisnamurti yang mengundang sejumlah wartawan untuk datang ke rumahnya Agus untuk menyaksikan pada saat Krisnamurti yang diakuinya berasal dari uang pribadinya itu memberikan dana 50 juta rupiah sebagai simbol untuk Agus berobat ke rumah sakit. Dan besok silakan Agus langsung aja ke rumah sakit, nggak perlu ada laporan uang kamu pakai buat apa ini dan itu. Kita percaya karena uang yang sudah saya kasih ke kamu ini adalah uang pribadi, jadi saya yakin kamu akan maksimalkan untuk pengobatannya. Loh, kenapa kok cuma 50 juta? Katanya 100 juta. Dikatakan Krisnamurti, ini hanya sebagai simbolis saja. Kalau nanti dalam operasi nanti kan persiapannya kurang, nggak usah khawatir. Tunjukin aja kekurangannya berapa, nanti akan ditambahin. Wow, sangat generous sekali. Tetapi Farhad Abbas juga menambahkan di sini. Kalian masih ingat ya, Farhad selalu mengatakan di beberapa wawancaranya bahwa kalau untuk urusan yang ngebantu uang atau ngurusin Agus yang berhubungan dengan materi tersebut, itu adalah tugasnya dari Krisnamurti. Tapi Krisnamurti juga bilang begini, iya kalau ya untuk bagian hukum, terutama untuk mengejar Novi agar uang Agus dikembalikan, Farhad yang akan fokus ke situ. Jadi sudah ada pembagian perannya masing-masing. Ini adalah contoh kerjasama teman-teman ya. Mengerjakan hal yang berbeda dengan tujuan yang sama. Kita akan coba lihat dulu reaksi dari Agus pada saat dia mendapatkan uang cash 50 juta rupiah yang ini berasal dari uang pribadinya salah satu kuasa hukumnya Krisnamurti, teman-teman. Aku senang banget lah. Akhirnya apa yang aku cita-citakan tercapai juga. Agus senang banget, akhirnya cita-cita yang Agus cita-citakan tercapai juga. Apa maksudnya? Ini ambigu nih. Yang dicita-citakan apa? Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Agus. Agus gak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Silakan saudara Agus. Oke, semoga Allah membalas kebaikan Pak Krisna, kata Agus. Juga ditambahkan, Agus tidak menjual kesedihan, tapi ini adalah ekspresi rasa syukur atas bantuan dari Allah, begitu. Saudara Agus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Pokoknya Gus, kamu pakai bebas Gus, nggak ada lagi dilapor-lapor, diawasi, kita percaya Gus. Ya. Bahkan uang ini kurang kita tambah lagi ya. Oke, bahkan Farhad menegaskan, kamu pakai aja, nggak usah pakai lapor-lapor Gus. Kalau kamu kurang, nanti kita tambahin lagi. Apa tujuannya Farhad mengatakan seperti ini? Kalau tujuan sih sangat jelas ya, dia mengatakan di bagian awal secara eksplisit bahwa kami itu tidak merengek-rengek katanya, minta-minta uang karena BPJS ditolak. Karena waktu kuasa hukumnya Novi kan juga sempat mengatakan di media bahwa kita itu para kuasa hukum kemarin ketawa gitu kan ya, terbahak-bahak lah. Ini sekarang Agus kesannya ngejar-ngejar banget Novi setelah BPJS-nya ditolak begitu. Nah, di sini Farhad itu terobosan terbarunya adalah kita nggak merengek-rengek lagi gitu loh. Kita sudah punya uang sendiri untuk berobatnya Agus, tapi yang dana donasi 1,3 miliar di rekening Yayasan Novi, yaitu sudah miliknya Agus. Kita akan perjuangkan itu. Ada yang bertolak belakang waktu Agus ditanya tentang BPJS tersebut. Agus, gimana rasanya waktu BPJS tersebut itu sudah tidak lagi mengcover pengobatan Agus? Dia bilang, saya ngerasa down banget. Tapi di sini Farhad bilang, kita udah nggak lagi merengek-rengeknya. Jadi menurut aku, untuk kuasa hukumnya Agus, ternyata kalau aku tangkap di sini, tidak semuanya linear apa yang seperti diinginkan statement dari Agusnya. Bahkan kalau aku lihat tadi, kayaknya Wawa juga tidak muncul ya dalam press conference hari ini di rumahnya, karena kan itu juga rumah Wawa ya. Sepertinya Wawa sudah mulai memahami gitu. Kayaknya saya nggak usah muncul deh ke media karena saya dikenain mulu gitu. Jadi
aku lihat dari sejumlah media yang liputan, itu tidak ada Wawa sama sekali di situ. Mungkin dia sedang istirahat, lelah, dan tidak melihat media lagi. Karena ya dengan pro dan kontra yang telah terjadi selama ini, sepertinya Wawa juga mau take a break dulu ya dari media, karena dia sangat lelah sekali. Terus dikatakan juga, uang 50 juta rupiah ini adalah sekedar formalitas, dan rencananya menurut Krishnamurti besok akan dibawa ke rumah sakit di Jakarta sekitar jam 6 sore, katanya sudah janjian, itu akan konsultasi untuk operasi kelopak mata. Loh terus, bukankah Novi juga sudah mempersiapkan ini kan ya, untuk janjian dengan dokter yang 2 kali ditunda karena Agus tidak hadir untuk persiapan operasi kelopak matanya. Kenapa nggak melanjutkan yang itu aja sih? Kenapa harus membuat janjian yang baru? Ya, dugaannya sih bahwa mungkin dokternya sama, tapi rumah sakitnya yang berbeda. Kayaknya di sini kayak ada ego gitu loh. Egonya ya udahlah, nggak usah ngurusin Novi lagi gitu, kita fokus ke masalah hukum aja. Kayaknya mau dibawa ke arah sana gitu. Terus dia juga bilang bahwa Farhadnya bilang begini, nggak usah khawatir, nggak usah ngelapor mau beli cabai, mau beli garam, nggak usah dilapor ke kita. Itu kan kayaknya mau menyindir timnya Novi gitu kan ya, untuk meminta laporannya apa aja, uang kemana aja. Ya, Novi juga nggak mungkin lah kalau cuma beli garam, beli cabai, itu harus ada reportnya kan, nggak lah. Nggak sampai sebagian itu. Terus kan dikatakan begini ya, bahwa rencana operasi ini kan atau pengobatannya adalah yang diminta oleh Novi lewat surat secara resmi ke kuasa hukumnya. Dan mereka kan kayaknya keberatan banget. Keberatannya adalah, ya ngapain kita harus ngikutin itu semua, karena itu kan uangnya Agus, harusnya ya suka-suka dia lah mau dipakai buat apapun. Kayak ada kesan yang apa ya, bagian yang ego satu sama lainnya gitu. Tapi jujur, dari urusan ini aku sebenarnya sangat prihatin dengan Agus ya. Pada saat dia tampil di media, ada kelihatan banget dia kayaknya keengganan sih buat berbicara ke media. Tapi karena dia ngerasa nggak enak, mungkin sudah mendapatkan uang tersebut, akhirnya dia menyampaikan kata-kata yang sangat terbatas banget. Dia tidak memberikan statement yang jauh lebih berani dibandingkan yang dulu-dulu. Kayaknya dia sudah mulai belajar. Statement-statement dia itu malah jadi blunder dan menyerang dirinya sendiri. Dan salah satu sosok yang juga cukup unik ya dalam drama ini adalah bapaknya Agus ya, Abah ya. Dengan segala hormat, dengan usia beliau yang sudah sepuh, aku lihat sekarang ada perubahan kayak haluan gitu loh. Maksudnya gimana? Waktu dulu di wawancaranya Novi, aku lihat kan ada statementnya abahnya Agus bilang, iya saya setuju kok uangnya yang ngatur dari Novi. Terus juga bahkan ada kata-kata, tidak ada yang namanya mantan bapak, yang ada adalah mantan istri. Kesannya adalah bapaknya juga lebih setuju yang ngatur uangnya adalah yayasan dibandingkan dengan istrinya Agus. Kesannya kan mengarah ke sana. Nah, tetapi ini berbeda dengan wawancara terbaru. Aku lihat di sini bapaknya Agus menyimpan kata kekecewaan gitu ya kepada timnya Novi. Ada salah satu statementnya. Dia bilang begini, yang namanya orang donasi, orang sudah diberikan, ya masa diambil lagi? Itu kan juga haknya Agus gitu loh. Kenapa harus diambil lagi? Nah, aku sudah bisa menduga sebenarnya waktu dulu kita bahas wawancara bapaknya Agus dengan Gary ya, pengurus Yayasan Novi dan sekaligus kuasa hukumnya. Ternyata kan kita bahas waktu itu, aku rasa yang namanya orang tua tergantung dengan siapa lawan bicaranya gitu. Di depannya Gary ngomongnya oke-oke aja, karena mungkin orang sepuh ya, nggak enakan, tipikal orang timur, nggak bisa ngomongin secara eksplisit apa yang ada dalam pikirannya. Ngomong di situ berbeda, ngomong di sini berbeda. Dan ternyata sepertinya terbukti bahwa hari ini kita lihat keterangannya, pada saat lingkungannya adalah Agus dan juga keluarga Wawa dan sebagainya. Dan ternyata kan mengatakan hal yang seperti itu, di mana dia menyimpan kekecewaan terhadap Novi, itu kan uangnya Agus, kenapa tidak dibalikin? Secara sekilas sih sebenarnya kalau dari sini ya, aku lihat perasaannya Agus yang dia bilang akhirnya cita-cita yang bisa tercapai mungkin, maksudnya cita-cita itu adalah dia pengen berobat untuk operasi matanya. Tapi kenapa bukankah dia sudah mendapatkan? Novi juga sudah memberikan undangan beberapa kali, untuk 2 kali kan di reschedule undangan tersebut, tapi kenapa dia tidak datang? Agus sudah mengatakan lewat wawancaranya dengan Uya Kuya ya, pertama kali itu. Dia bilang dia bingung katanya. Dan bingungnya adalah dia mau datang,
Tapi gara-gara masalah hukum ini, dia enggan, males, karena katanya takut nanti bakal dikontenin sama Novi, nanti dibuat hal-hal yang tidak benar lagi, justru malah melukai harga diri Agus dan juga keluarganya. Itu dulu sebelum ada isu tentang yang BPJS-nya dia tidak bisa lagi digunakan. Tapi setelah BPJS-nya sudah tidak bisa lagi digunakan, Agus kembali berbicara ke media. Dia bilang bahwa tolong Mbak Novi, jenguklah Agus, lihatlah Agus, bantulah Agus di mana hati nurani Mbak Novi. Jangan cuma sekedar hanya di sosial media aja. Jadi ada jejak digital yang tidak linear ya, tidak konsisten dari awal sampai sekarang, tergantung ya apakah kayak politikus gitu karakternya. Maksudnya gimana? Kan ada pepatah bilang dalam dunia politik itu nggak usah terlalu baper, karena namanya dalam politik itu tidak ada teman dan musuh yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Jadi kamu bisa jadi musuhku, kamu bisa jadi temanku, ataupun sebaliknya, teman jadi musuh, musuh jadi teman, semua itu tergantung dari kepentingan. Kalau aku lagi butuh sama kamu, I will be very good to you. Tapi kalau lagi nggak butuh, ya bye-bye gitu. Kesannya kan mengarah ke seperti itu. Dan untuk rencana ke Singapuranya, waktu ditanya sama wartawan, terus gimana Bang Krisna, ini jadi ke Singapura atau enggak? Oh, awalnya ternyata akan diawali dengan konsultasi di Rumah Sakit Indonesia terlebih dulu, di Jakarta tepatnya. Nanti kata Krisna, kita tunggu deh keterangan dari dokternya. Kalau dokter bilang harus ke Singapura, ya bisa kita bawa ke Singapura. Nah, ini kan sebuah statement yang sangat berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang kesannya bilang bahwa ini kita akan bawa Agus ke Singapura. Ada Wawa, ada istrinya, bahkan anaknya Wawa juga sempat disebutkan oleh Farhad Abbas kan ya akan dibawa juga. Tapi kan ternyata tidak seperti apa yang dikatakan, tetap ke Indonesia terlebih dulu. Apakah ini sebuah kayak balasan gitu? Karena Novi juga sekarang sudah mempersiapkan untuk Mas Faisal, korban dari yang ada di Bogor juga kondisinya sama seperti Agus, kehilangan penglihatannya. Itu kan juga sudah dipersiapkan buat paspor, mereka akan berangkat ke Pinang, Malaysia, teman-teman, untuk berobat juga. Ini kayaknya setiap hari ada gebrakan baru dari timnya Agus yang ngebuat aku juga semakin miris ya. Mudah-mudahan ini segera selesai, teman-teman. Tapi sepertinya kita tidak akan melihat penyelesaian ini dalam waktu beberapa hari ke depan, karena timnya Agus masih tetap kekeh. Untuk urusan hukumnya Agus diserahkan ke Farhad, dan Farhad tetap kekeh akan memperjuangkan uang tersebut dan akan dalam tanda kutip memenjarakan Novi. Karena sampai sekarang 2 laporan ke Novi, yang pertama adalah pasal pencemaran nama baik, yang kedua adalah pasal pemerasan, itu masih belum dicabut. Dan ini kan hukumannya nggak main-main begitu. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.